kasih. Hari ini saya dipercayakan untuk membawakan materi pembinaan, ya. Puji Tuhan, kalau biasanya saya ada di dalam situ, maksudnya ada di dalam online ya. Saya biasanya hadir online, hari ini masih di mobil katanya. Hari ini saya hadir onsite bersama-sama dengan teman-teman di sini. Ini adalah kali kedua saya hadir online, bisa dihitung dengan jari ya. Padahal setahun ada berapa minggu? 52, saya baru 2 kali. Puji Tuhan dan semoga di minggu-minggu selanjutnya Tuhan memberikan jalan. Dan hari ini banyak sekali keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan. Dan saya harap firman Tuhan ini juga akan menjadi bagian suatu keajaiban yang Tuhan berikan di akhir hari kita sebelum kita beristirahat ya. Materi kita ini ini adalah lanjutan materi pembinaan di bulan yang lalu. Setiap akhir bulan kita belajar dari buku Disciples are made not born. Murid Kristus itu dibuat, bukan dilahirkan. Kalau buku saya tuh masih jadul yang kayak gini ya. Ya ini tahun berapa ya? Tahun 70-an kayaknya. Ya masih. Nah kalau yang buku yang barunya yang ada di gambar di slide itu ya, itu udah edisi yang terbaru. Dan ini udah bab yang ke-9. Bab yang ke-9 dengan judul Cara Melatih Murid. Dan saya yakin semua kita yang ada di sini, saya lihat juga yang ada di online adalah murid-murid Kristus. Amin. Yang sudah ada di dalam lingkaran pemuritan. Dan kita hari ini diperlengkapi oleh Tuhan bagaimana cara kita melatih murid, yaitu keyakinan dan perspektif. Dan ini waktu saya mempersiapkannya ini sangat juga memberkati saya dan saya berharap ini juga memberkati teman-teman semua. Kalau kita refresh lagi di slide berikutnya, judul-judul dari apa yang sudah kita dapatkan dan ini berlanjut ya, maksudnya ini bersambung, ini adalah seri dari mulai yang pertama sampai yang hari ini yaitu cara melatih murid. Kalau misalnya kita lihat secara garis besar ya, ada 2 bagian dalam buku ini ya. Kalau kita lihat dari nomor 1 sampai nomor 6 itu adalah prinsip pemuritan dan yang selanjutnya nanti dari yang ke-7 sampai yang ke-12, nanti ini ada 12 bab yaitu pelatihan para murid, bagaimana melatih murid. Dan saya ada di bagian cara melatih murid, keyakinan dan perspektif. Kalau misalnya kita melihat dari awal perjanjian lama gitu ya, sudah banyak gitu ya anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kalau di dunia nih, kalau saya nih di kantor saya ya, ada satu lorong di satu museum di kantor saya tuh ada di daerah Sentul. Di lorong itu kiri kanannya itu gambar foto. Foto-foto ini adalah orang-orang yang menjadi founder dan orang-orang yang berjasa dan orang-orang yang mempunyai kontribusi dan mempunyai prestasi di bidangnya masing-masing terhadap perusahaan. Ya. Di semua lorong ya, dari mulai ujung ke ujung, dari atas sampai bawah, dan itu terus bertambah. Nah, bagaimana itu dunia ya? Bagaimana secara rohani Tuhan menunjukkan kepada kita ya, di Ibrani 11 siapa-siapa saja yang menjadi orang-orang yang dalam tanda kutip dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa dan mereka adalah menjadi pahlawan-pahlawan iman, saksi-saksi Kristus, saksi-saksi Tuhan yang luar biasa. Kita lihat ya, secara cepat saya bacakan ya, di situ dibilang saksi-saksi iman judulnya Ibrani 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah
Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa percaya kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah, dengan sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Dan karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Dan seterusnya bisa kita baca, ini adalah tokoh-tokoh iman. Orang-orang yang menerima dan mempercayai janji-janji Allah dan bertindak berdasarkan janji itu. Itulah iman. Bisa nggak? Karena iman, Teti, bla 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 bla. Karena iman, Regina, bla 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 bla. Apakah kita akan menjadi bagian dari itu? Dan kita melihat di sini, iman tidak pernah pasif, selalu aktif. Situ tadi ada kata kerja ya, bahwa Habel mempersembahkan, Nuh mempersiapkan, Abraham taat, Abraham pergi, Abraham mempersembahkan Ishak. Iman itu tidak pernah pasif, selalu aktif. Satu hal yang diperhatikan, iman tanpa janji di pihak Allah bukanlah iman, melainkan anggapan. Oleh sebab itu kita harus tahu apa itu janji Allah. Di mana janji Allah ada? Ada di Alkitab. Ya. Oleh sebab itu kita harus baca Alkitab setiap hari, setiap saat, supaya kita memiliki
janji di pihak Allah yang menjadikan iman kita itu benar, bukan suatu anggapan. Ya. Di sini ada ilustrasi yang lucu gitu ya. Di sini di buku ini dikatakan ada 2 orang penerbang. Jadi dia naik pesawat gitu, kemudian kamu bilang berani nggak terjun? Ini kan pesawatnya lagi di udara. Berani nggak terjun? Menurut kamu Tuhan akan menolong kamu nggak waktu kamu terjun? Karena takut dibilang nggak beriman, maka dia terjun deh tanpa menggunakan parasut. Teman-teman bilang kan pakai parasut gitu kan, tanpa menggunakan parasut. Selang dia turun gitu ya, selama dia turun dia mikir, aduh aku selamat nggak ya? Oh, dia memang percaya Tuhan itu menolong, tapi Tuhan tidak pernah janji kalau dia akan menangkap, kalau dia jatuh, tapi Tuhan menjanji akan menjadi penolong kehidupan dia, tapi nggak pernah berjanji kalau dia konyol terjun, dia akan menangkap. Iya. Jadi iman itu harus ada janji dari Allah. Dan sebelum seseorang bisa menjadi, seperti tadi ya, pahlawan-pahlawan iman, sebelum seseorang itu bersedia berbuat menurut janji Allah, dia itu harus punya keyakinan dan perspektif. Nah, keyakinan dan perspektif itu adalah 2 unsur penting dalam seni memuridkan. Jadi selama kita memuridkan ya, kalau saya ikut pemuritan itu semenjak tahun 2004. Berarti sekarang udah berapa tahun tuh? Hampir 20 tahun ya. Dan selama 20 tahun itu yang dibangun dari dalam diri saya adalah ini, keyakinan dan perspektif yang setiap saat selalu bertumbuh. Nah, kalau seseorang tidak memiliki keyakinan dan perspektif, arti dia belum terlatih. Nah, kita bisa tahu nih dalam hidup kita, kalau saya udah punya keyakinan perspektif, udah terlatih atau belum? Lihat ya, dia sudah punya keyakinan atau perspektif, dan nanti di sini kita akan belajar dari Musa. Masih di pasal yang sama, Ibrani 23 ayat 27. Saya akan bacakan yang tadi, Ibrani 11 ayat 23 sampai 27. Kita akan belajar tentang keyakinan dan perspektif ini dari Musa. Saya bacakan ya, ayat 23. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ayat 24, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Di sini, di ayat 23, dalam hidup Musa, iman dimulai dari iman orang tuanya. Ya, Musa masih kecil, masih bayi ya. Dia tidak bisa bertindak atas janji Allah, tapi iman orang tua Musa yang menyelamatkan keadaan saat itu. Jadi orang tuanya berani menyembunyikan Musa, ya, karena dia percaya bertindak atas janji Allah. Sama seperti saya nih ya, saya nggak sharing aja ya. Waktu saya pertama ikut kelas PLPR, saya ikut pemuritannya kelas PLPR angkatan 18. Ingat loh angkatannya. Setelah Weni ya, Weni 17 ya. Kalau udah mulai mendung nih, ini waktu saya belum punya keyakinan dan perspektif nih, ya. Saya WA pelatih saya, Kak Aster, ya pelatih saya almarhum Aster. Kak, coba kita inget-inget waktu zaman kita belum punya keyakinan dan perspektif. Mendung nih Kak, aku nggak usah pergi aja ya kelas PLPR, ntar lagi hujan deras tuh, udah gelap, saya bilang gitu. Tahu nggak Kak Aster bilang apa? Reh, sekarang keluar dari rumah, cepetan keburu hujan. Kak Aster gitu. Ayo sekarang gitu.
Mau hujan? Belum. Di sini dia udah sampai di Intiland dulu, Intiland yang di bawah ya. Belum, bukan Starum ini, masih apa, Nilakandi. Nilakandi ya. Ayo Re, cepetan. Saya seperti Musa yang masih bayi ini. Ikut apa kata pelatih saya. Ya. Jadi iman pelatih saya nih yang mendorong saya untuk ganti baju, pakai sepatu, bawa-bawa buku PLPR gitu ya. Ayo Re gitu. Sampai berapa kali masih begitu. Ya. Nah, demikian dengan Musa. Ayat 24 sampai 27 yang menggerakkan Musa itu bukan lagi iman orang tuanya. Setelah dia dewasa, iman Musa sendiri yang menggerakkan dia. Musa percaya kepada Allah yang sama seperti Allah orang tuanya. Ya, keyakinannya adalah keyakinan diri dia sendiri, bukan keyakinan orang tuanya. Karena apa dia punya keyakinan? Karena itu adalah hasil pengalaman pribadi Musa bersama dengan Allah. Waktu saya sampai di sini lari-lari gitu, udah telat gitu kan. Tapi pelatih saya senyum menyambut saya. Tuh kan, kamu bisa. Tuhan pasti tolong kamu sampai ke sini. Gak hujan kan? Karena aku udah doain gitu kan. Ternyata begitu sampai baru hujan. Ya, nah sampai pada akhirnya seperti Musa ya, tindakan Musa itu didasarkan atas keyakinan diri. Sampai saya memiliki keyakinan sendiri. Pada suatu masa saya ikut pemuritan di Karawaci. Ya. Karawaci dari Jakarta jauh nggak? Jauh. Angkutan sekarang nggak ada MRT, nggak ada LRT, nggak ada Transjakarta. Zaman dulu naiknya dan belum ada Gojek gitu. Kalau dulu kan nggak ada Gojek yang murah itu ya, nggak ada. Jadi kita harus naik angkot dan naik bus. Jadi saya kalau ke Karawaci itu naik angkot dari rumah sampai sampai di Sudirman itu ada bus yang ke Karawaci, ya. Dari situ, nah nyampe. Tapi pulangnya dong luar biasa. Pulangnya itu 3 kali, karena kadang-kadang pulangnya malam, kan itu kan sore. Itu udah nggak ada bus lagi, jadi harus naik angkot bahkan sampai bisa 4 kali. Ya. Satu ketika saya berangkat, jadi kalau berangkat ke Karawaci itu spare waktunya harus 3 jam teman-teman. Pemuritan tuh ya, saya punya murid 3 orang di Karawaci saat itu. Dan waktu itu 2 orang udah bilang, Kak saya mau ujian, jadi ada kelas tambahan. 1 orang nggak jawab apa-apa. Dengan iman, Regina berangkat ke Karawaci. Ya, udah sampai di bus yang menuju ke Karawaci, siswa yang satu lagi, waktu itu SMS, belum ada WhatsApp, ya SMS. Bilangnya gini, Kak, aku demam, nggak enak badan. Kira-kira kalau saya tidak punya keyakinan dan perspektif, apa yang terjadi? Pulang balik kanan. Tetapi saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya tuh sudah sampai di sini. Apa yang harus saya lakukan? Saya sebentar lagi, mungkin 20 menit, 15 menit lagi sampai Karawaci. Perjalanan Karawaci itu ya sekitar hampir sejam lah ya. Tuhan bilang, go, nanti aku yang kasih jalan. Karena saya punya keyakinan perspektif, saya tetap jalan. Dan apa yang terjadi? Tuhan beneran beri jalan. Sampai di sana saya gini, terus saya ngapain Tuhan? Kan dia ada di dormitory, jadi kalau di sana itu dia ada kayak dormitory, kita nggak bisa masuk. Kan Tuhan yang mau saya di situ. Keyakinan perspektif saya, iman saya menggerakkan Tuhan untuk membantu dan saya bisa ketemu dengan siswa saya. Jadi waktu saya berdiri di depan pintu dom, baru berdiri gini, supervisor dom itu yang juga adalah murid LKP ya, kalau di situ murid LKP tahun sebelumnya, Kak Regina, dia buka pintu, lo mau ini ya, mau ketemuan sama ini ya, Maya ya, iya. Gitu. Masuk aja Kak, emang boleh? Boleh, sama aku boleh, aku kan supervisor, gitu kata dia. Masuk aja Kak, kamarnya di situ kan, nanti Kakak naik, ini dia dikasih tahu. Nah, masuk, ketuk-ketuk.
ketemu sama dia dan dia kaget ya. Nah, yang terjadi melebihi apa yang saya pikirkan ya. Tadinya kan cuma ini aja, tapi ternyata di sana saya bisa dengan keyakinan perspektif yang terbentuk. Dari mana ini? Pemuritan ini, saya tidak hanya bertemu dengan dia, tapi saya juga bisa melatih dia untuk dia juga berani memberitakan Injil. Karena di kamarnya, satu kamar itu isinya ada 6 orang. Jadi dia bisa membacakan 4 hukum rohani ke 3 orang lainnya yang ada di situ. Terus dia jadi demam nggak? Demamnya lanjut nggak? Nggak jadi demam. Itu karena berdoa. Ya itu terjadi karena keyakinan dan perspektif yang menggerakkan saya, dan karena iman maka saya memutuskan, keyakinan saya itu memutuskan dan perspektifnya memutuskan untuk pergi, mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Ya tadi kan saya tahu apa yang harus saya lakukan dan bagaimana melakukannya, itu penting, tetapi yang paling penting adalah kita harus punya keyakinan pribadi. Kalau minggu lalu kita belajar mengenai prinsip-prinsip penting ya, itu kan diajarkan prinsip-prinsip penting ya. Tapi yang paling dari semua yang kita pelajari, kita harus punya keyakinan pribadi bahwa pemuritan ini penting bagi saya, dan ini mungkin awalnya disuruh-suruh oleh, kalau kayak Bang Rey kan banyak tuh ngajak teman-teman di kantornya, ya mungkin awalnya keyakinan Bang Rey lah yang mengajak teman-teman ikut PLPR ya. Tetapi pada akhirnya seseorang itu memiliki keyakinan pribadinya sendiri dan tahu bahwa pemuritan ini adalah kehendak Tuhan buat saya. Bagaimana dengan perspektif Musa di ayat 26? Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Kalau dia hanya melihat kondisi dunia saat itu, dia udah nyaman di istana. Dia punya segalanya. Tapi karena dia punya perspektif, dia melihat kekayaan yang lebih besar dari semua harta di Mesir itu, maka dia memutuskan hal yang benar, ya, bahwa dia pergi dari situ dan membawa bangsa Israel keluar dari, mengambil keputusan sekarang dengan pandangan jauh ke muka. Apakah saat itu terlihat sepertinya sangat menjanjikan dan berhasil? Enggak, jauh banget dari keberhasilan. Tapi karena Musa memiliki perspektif, maka dia menjalankan apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidupnya dia. Dalam buku ini dikatakan perspektif itu adalah kesanggupan untuk melihat yang paling akhir dari permulaan, yaitu kesanggupan untuk melihat apa yang kelihatan di depan kita dengan melihat jauh ke muka. Mungkin kayaknya sekarang ini keadaan kita udah sulit, ditolak, di PHP, bener nggak Kak Alan? Di PHP. Ya, sedih, udah bilang iya, jadinya enggak. Ya, tetapi kita punya perspektif bahwa saya mau dia menjadi murid Kristus yang dipakai bahwa Tuhan akan menolong saya dan menolong dia. Karena apa? Latihan di dalam pemuritan itu dimulai dan diakhiri dengan Allah. Yesus 21 mengatakan, jika bukan Tuhan membangunnya, jikalau bukan Tuhan yang mengelola, yang memberikan keyakinan dan perspektif bagi kita, Allah lah yang membangun keyakinan dan perspektif bagi kita. Kita sebagai pelatih, kita sebagai orang yang memuridkan,
itu hanya sebagai alat yang dipakai oleh, ada tips-tips nggak ya? Kita tahu bagaimana itu sumbernya dari Tuhan, sumbernya dari Allah sendiri. Apa tips-tips? Nah, prinsip daripada metode. Nah, keyakinan dalam diri seseorang itu ditanamkan bukan dengan mempraktekkan metode, melainkan dengan memahami prinsipnya. Sebanyak-banyaknya kita melatih dia untuk bisa membacakan 4 hukum rohani, tapi kalau dia tidak punya keyakinan dan perspektif, satu titik dia akan berhenti. Ya, murid dapat melihat dengan jelas atau perspektif dan mendapatkan keyakinan dengan memahami mengapa sesuatu itu perlu dilakukan. Contohnya, kita suruh dia untuk berdoa, kita ajarkan dia cara berdoa. Ini berdoanya caranya 4P ya. P1, P2, P3, P4, P5. Tapi kalau dia sampai 4 doang. Tapi kalau dia tidak memiliki keyakinan dan perspektif, apakah dia tetap berdoa apa dalam hidup dia dan menjadikan itu bagian dalam kehidupan dia? Enggak, dia cuma berdoa kalau kita minta aja. Ya. Mengapa harus bersaat teduh? Mengapa harus berdoa? Dia harus tahu bahwa doa itu adalah perintah Tuhan. Dia harus tahu bahwa doa itu adalah kekuatan dalam hidupnya dia. Dia harus tahu di dalam doa dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa dan dia mendapatkan kesanggupan untuk menjalani kehidupan dia. Di dalam doa dia tahu apa yang harus dia kerjakan dalam hidup dia bersama dengan Tuhan. Karena dalam doa apa? Dalam doa dia berbicara itu kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan. Dia nggak cuma tahu, oh kalau doa itu kayaknya cuma ngomong doang terus habis itu didengar nggak ya gitu. Kalau dia cuma tahu begitu aja, besok-besok dia nggak doa. Dia harus tahu. Kenapa? Why-nya itu harus dia tahu. Ya. Prinsipnya itu dia harus tahu. Mengapa dia harus bersaat teduh membaca firman Tuhan? Tadi ya, kalau dia nggak tahu prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam firman Tuhan, dia tidak akan memiliki keyakinan dan perspektif dia sendiri. Dia tidak akan pernah memilih untuk melanjutkan pemuridan. Yang ada dia akan bilang gini, capek, di PHP, mendingan aku nonton bareng teman-teman. Dia masih memikirkan ini yang baik buat dia, bukan itu yang menjadi perspektif dia. Bahwa dengan memuridkan, dia melakukan, dia ada di dalam bagian dari rencana Tuhan. Ada di dalam Ibrani 11, karena iman, maka Regina pergi memuridkan meskipun hujan, meskipun ditolak, meskipun sepertinya kelihatannya anaknya gak punya potensi. Itu karena mengerti prinsip daripada metode. Di sini dikatakan, coba deh, dia bilang gini, kalau misalnya kamu ada seseorang yang tidak punya tahu metode, misalnya dia nggak dilatih di kelas PLPR, nggak tahu metode, tapi dia itu punya keyakinan perspektif, disuruh menginjil dia akan pergi. Berhasil nggak? Berhasil. Karena yang penting adalah prinsip. Pelatihan di PLPR itu yang akan menolong dia untuk dia lebih terlatih dan lebih terarah untuk dia fokus kepada pelayanannya. Dulu sebelum saya ikut PLPR, Sabtu Minggu saya itu adalah jalan-jalan. Kalau dulu nonton gitu ya, kita kan nggak ada kafe-kafe kayak sekarang ya, nggak ada kafe-kafe kekinian kayak sekarang ya. Nonton, terus saya juga suka ke salon gitu ya, kalau hari Sabtu Minggu. Pokoknya bener-bener me time. Tuh Sabtu Minggu. Begitu ikut kelas PLPR,
setahun langsung berubah. Teman-teman saya bilang gini, kok sekarang hari Sabtu Minggu susah banget sih Re ketemu sama kamu? Tuh dulu waktu saya habis ikut kelas PLPR. Oh aku ikut kelas PLPR. Awalnya apa? Saya masih bingung menentukan, aduh saya mutusin ikut mereka atau saya ikut pertemuan sama pelatih saya ya? Atau saya ikut PIPS ya? Atau apa? Tapi setelah itu saya mau ikut ini, sehingga teman saya yang menyesuaikan. Regina itu ikut kelas PLPR loh, ada kelas pembinaan gitu, hari Sabtu sama Minggu. Jadi kita kalau bikin acara ini aja Jumat malam aja habis kerja gitu, supaya dia bisa ikut. Awalnya kan saya takut nggak diterima sama mereka, tapi akhirnya mereka juga yang ikut kepada kita. Nah itu karena kita memiliki keyakinan dan perspektif, dan itu didapat karena kita mementingkan prinsip daripada metode. Ya. Nah, di buku ini dikasih contoh Yesus memberikan amanat agung kepada semua orang, yaitu perintah supaya kita memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Dia kasih tahu caranya adalah mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, lalu ke seluruh dunia. Dan kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus itu merupakan teladan bagaimana kita melakukan amanat agung itu. Dan Yesus juga ngasih tahu gitu caranya, kasih contoh metodenya ya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan diutusnya memberitakan Injil. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah harus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Caranya apa? Mulai dari Yerusalem ya, dan seterusnya Samaria, Yudea dan ke seluruh dunia. Metodenya gimana? Kita serah, bebas. Yang penting prinsipnya dijalankan, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Caranya Tuhan Yesus sudah kasih teladan, tetapkan 12 orang. Apakah kita harus meniru Tuhan Yesus 12 gitu kan? Enggak ya, kita mulai dengan apa yang ada. Orang di sekitar kita ada 5, mulailah dengan 5 orang. Untuk mengutus mereka, melakukan minang utus kepada mereka dan akhirnya memberitakan Injil. Ya. Teladan Yesus adalah jalan terbaik untuk melaksanakan perintah itu adalah memilih beberapa orang dan menanamkan waktu dan bahkan hidup kita sendiri di dalam mereka. Itu prinsipnya. Metodenya bisa bervariasi melihat situasi dan kondisi. Tidak harus secara onsite. Kalau dulu kan onsite semua metodenya. Karena pandemi kita menyesuaikan secara online. Dan akhirnya zaman berubah, setelah udah nggak pandemi lagi, malah kan kita bisa menjangkau sampai ke daerah-daerah, ada yang siswanya ada di Manado, ada yang di Kalimantan, ya, ada di Papua, gitu ya. Nah itu adalah metode. Prinsipnya ya yang benar adalah ya kita lakukan pemuridan dengan beberapa orang, dengan metode yang disesuaikan dengan kondisi saat itu. Ya. Itulah pentingnya yang pertama, pentingnya prinsip daripada metode. Yang kedua, pentingkan pemenuhan keperluan orang lain lebih daripada pengembangan dan pengajaran metode. Jadi jangan kita ketemu orang itu cuma bahas materi aja. Apa sih keperluannya dia? Apa sih kebutuhannya dia? Di sini Tuhan Yesus memberikan, di sini di buku ini dikatakan Tuhan Yesus memberikan contoh pada saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan di bait Allah, dia bertemu dengan orang buta. Ya, di Yohanes kita bisa melihat di Yohanes 9 ayat 6 sampai 7. Yesus pertama yang dilakukan adalah memenuhi kebutuhan orang buta itu dengan apa? Menyembuhkan matanya yang buta. Tuhan Yesus meludah ke tanah, mengaduk-aduknya, kemudian dia mengolesinya ke mata orang buta itu sehingga orang buta itu sembuh. Dan pada akhirnya di ayat 36 dan 38 orang itu menerima Yesus. Dia percaya, aku percaya Tuhan kepadamu, maka dia selamat. Pertama-tama yang dilakukan Yesus adalah memenuhi kebutuhan, keperluan orang itu daripada langsung gitu ya. Kan kalau misalnya kita tuh bawaannya kalau ketemu orang kan maunya, ayo kita belajar gitu kan materi.
BLD 1, BLD 2, BLD 3 gitu ya. Kita selesain yuk gitu. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang menjadi kebutuhan dia. Kalau itu kita lakukan, maka tidak terbangun keyakinan dan perspektifnya dia. Tips yang diberikan adalah jadilah sahabat bagi orang yang belum percaya dan melihat keperluannya. Ya, menjadi sahabat itu bukan instan. Perlu waktu, perlu usaha, perlu tenaga, perlu juga perhatian kita. Yang pertama adalah bagaimana menjadi sahabat, yaitu jadilah pendengar yang baik. Karena apa? Kebanyakan orang maunya ngomong, banyak ngomong gitu. Tidak, jarang orang yang mau menjadi pendengar yang baik. Nah, satu waktu siswa saya ketemu dan dia menceritakan apa yang menjadi, 10 menit. Apa yang menjadi kekhawatirannya. Saat itu saya putuskan untuk saya dengerin aja. Kemudian ya udah deh, kita berdoa aja dulu untuk masalah kamu. Kita nggak bahas hal yang lain. Berikutnya yang dia katakan adalah, makasih Kak, waktu itu Kakak dengerin aku lagi galau banget dan aku seneng banget kita berdoa. Nah, yang kedua adalah kemukakan keperluan, kelemahan, dan pengalaman Anda sendiri. Jadi jangan kita kayak strong man. Ya kasih tahu juga, wah saya juga pernah kok punya masalah yang sama kamu. Waktu saya baru ikut kelas pemuridan sama nih seperti kamu. Punya kelemahan, susah memutuskan, juga nggak tahu harus bagaimana menghadapi hal yang sama. Tetapi setelah saya belajar, saya bisa. Dan saat ini yuk kita belajar. Sehingga dia tumbuhlah trust, tumbuhlah rasa percaya dan relationship-nya semakin erat. Berikutnya adalah lewatkan waktu bersama-sama. Persahabatan sejati berarti saling menerima. Maka akan tercipta keterbukaan. Di sini disarankan apa lewatkan waktu bersama-sama? Makan bareng, nonton bareng, karena ini buku jadul ya. Gitu ya, nggak ada Zoom bareng, nggak ada. Makan bareng, ajak olahraga bareng, karena di masa-masa itu kan itu ya. Nah, itu yang menumbuhkan trust, menumbuhkan keterbukaan, sehingga pada saat yang diperlukan, ketika kita berbicara kepada dia, kita bisa berbicara terbuka apa adanya, dan saat diperlukan di titik yang diperlukan kita bisa bercerita bagaimana Tuhan itu ada dalam hidup saya dan menolong saya, dan itu akan menjadi penolong kamu juga. Sehingga dia percaya. Ya. Nah, yang keempat, pentingkan, tadi kan yang ketiga tadi pentingkan yang ketiga ya sorry. Yang ketiga karena 10 menit jadi buru-buru. Pentingkan pengembangan proses pemikiran lebih daripada keterampilan. Tuhan itu lebih melihat hati kita daripada melihat perbuatan kita, ya. Pentingkan pengembangan proses pemikiran lebih daripada keterampilan. Tuhan ingin membentuk dan mengubah proses berpikir kita, dan perubahan sikap hati dimulai dari proses cara berpikir kita. Bila pemikiran kita didasarkan pada firman Tuhan, maka keyakinan dan perspektif kita akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi pengembangan proses pemikiran itu harus didasarkan kepada firman Tuhan. Ya. Kalau kita lihat murid kita masih minus, ya, kembangkan proses pemikirannya baru keterampilannya. Bagaimana dia berpikir tentang Tuhan dalam kehidupannya dia. Tuhan Yesus di sini ngasih contoh perbedaan yang mendasar orang Farisi, tentang orang Farisi. Orang Farisi itu tahu firman Tuhan A sampai Z dari kitabnya, pokoknya dia hafal semuanya. Mereka belajar baca tiap hari secara teratur, baca firman Tuhan. Mereka kasih perpuluhan, tidak pernah telat, tidak pernah kurang. Mereka berdoa dan berpuasa. Dari luar mereka kelihatan orang baik, tetapi Tuhan Yesus
mempersoalkan bahwa cara berpikir mereka tidak benar. Terlihat dari sikap hatinya. Makanya di kelas ya, karena Tuhan melihat hati kita. Dan itu dimulai dengan proses pemikiran seseorang lebih dari keterampilan. Yang berikutnya, yang keempat, pedoman yang keempat, bagaimana kita mengembangkan keyakinan dan perspektif dari seorang murid adalah pentingkan kepercayaan kepada Allah lebih daripada pengajaran teori-teori tentang Allah. Nanti dibaca Lukas, bisa dibaca karena waktu, baca Lukas 8 ayat 4-15 tentang perumpamaan penabur. Ya, seorang penabur yang menaburkan benih, kalau di situ dibilang di ayat 12 kan benihnya jatuh terus tidak tumbuh, ya, langsung lenyap. Itu ketiadaan iman. Di ayat 13 benih itu jatuh, dia menerima tapi tidak lama kemudian hilang, itu iman tanpa keyakinan, ya. Ayat 14, iman tanpa perspektif. Dia menerima firman Tuhan, tapi karena himpitan-himpitan dunia, dia terikut sehingga dia juga tidak. Kemudian biji yang jatuh di tanah yang subur, benih yang tumbuh di tanah yang subur adalah iman yang reproduktif, yang tumbuh berlipat-lipat dan semakin hari semakin banyak. Dan Yesus juga mengajarkan tentang pentingnya iman kepada murid-muridnya secara langsung sehingga membentuk keyakinan dan perspektif pada murid-muridnya. Nah, itulah gunanya kita melakukan praktek lapangan bersama dengan murid kita. Kita ajak murid kita mengalami Tuhan sendiri di dalam hidupnya melalui praktek lapangan. Nah, ini Tuhan memberikan praktek lapangan kepada murid-muridnya di Lukas 8 ayat 22-56. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang iman, percaya kepada Tuhan, itu lewat peristiwa-peristiwa saat dia bersama-sama dengan muridnya. Itu nanti dibaca ya. Tentang bagaimana saat ada angin ribut gitu ya. Kemudian Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa, menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan dan membangkitkan anak Yairus. Saat itu Yesus bersama-sama dengan muridnya dan Yesus mengajarkan langsung kepada muridnya bahwa kamu itu harus percaya kepada Allah. Bukan hanya tahu teori-teori aja tentang Allah. Kamu ngalamin sendiri bagaimana Allah bekerja dalam hidup seseorang, di dalam hidup kamu. Di situ ada pola yang sama, adanya keperluan. Kemudian Yesus berjanji akan memenuhi keperluan itu. Begitu janji diberikan, masalah terjadi. Ya pasti kalau hidup kita kan kita nggak mungkin nggak ada masalah. Ya, setiap hari ada masalah. Kalau udah nggak ada masalah tuh ada di kotak 3x3 ya. Yesus menjanjikan supaya mereka percaya kepadanya. Ya, apakah itu juga terjadi dalam hidup kita? Iya. Adanya keperluan. Kita tahu Yesus berjanji ya dari Alkitab. Begitu kita baca teduh atau kita PA, masalah terjadi. Saat itu kita tahu harus bagaimana karena kita mempunyai keyakinan dan perspektif, kita percaya kepada Tuhan dengan iman. Kita melakukan apa yang sesuai dengan janji Tuhan itu. Untuk mendapatkan kemenangan sebagai orang Kristen, kita harus memiliki rencana dan tujuan. Dan agar kita dapat memiliki rencana dan tujuan, kita memerlukan keyakinan dan perspektif. Dan penting bagi kita untuk terus-menerus berlatih sebagai murid-murid Kristus. Keyakinan dan perspektif tidak berhenti di satu titik, tapi kita terus berlatih sebagai murid-murid Kristus. Ya, ini merupakan unsur terpenting dalam latihan untuk menjadi murid-murid Kristus. Keyakinan dan perspektif. Dan unsur ini yang membedakan murid yang sungguh-sungguh dan murid yang ikut-ikutan. Waktu saya awal ikut PLPR, saya adalah murid yang ikut-ikutan. Setelah itu saya menjadi murid yang sungguh-sungguh karena saya sudah memiliki keyakinan dan perspektif. Latihan menjadi murid-murid Kristus itu tidak mudah. Tapi karena kita memiliki keyakinan dan perspektif, kita percaya kita ada di bagian
rencana Tuhan dalam hidup kita, seperti saksi-saksi Kristus, pahlawan-pahlawan iman yang ada di Ibrani 11, nama kita akan ada di sana karena kita memiliki keyakinan dan perspektif. Jadi saya rangkumkan lagi, bagaimana mengembangkan dan menanamkan keyakinan dan perspektif. Yang pertama adalah pentingkan prinsip daripada metode. Yang kedua, pentingkan pemenuhan keperluan orang lain lebih daripada pengembangan dan pengajaran metode. Yang ketiga, pentingkan pengembangan proses pemikiran lebih daripada keterampilan. Dan yang keempat, pentingkan kepercayaan kepada Allah lebih daripada pengajaran teori-teori tentang Allah. Terakhir, sebelum saya menutup, Musa 40 tahun di istana Firaun. Kemudian dia 40 tahun di gurun menggembala domba milik orang lain. Kemudian dia 40 tahun lagi mengembara di padang gurun dalam penderitaan bersama-sama dengan bangsa Israel. Meskipun hidupnya nyaman sebelumnya, tapi dia mau menderita dan susah dalam hidupnya. Bisa aja dia tergoda untuk menyerah dan berhenti aja karena bangsa Israelnya itu tegar tengkuk, nakal, dibilang berulang-ulang membangkang. Seperti itulah kita, bukan? Waktu kita menjadi seorang murid. Tapi karena kita memiliki keyakinan dan perspektif, kita terus berjalan. Ya, pada akhirnya Musa pantang menyerah, bertekun, dan sampai akhirnya seluruh dunia mengenal dia. Meskipun terlihat seperti penuh kekecewaan dan kegagalan, tetapi sesungguhnya Musa berhasil dengan gilang gemilang. Ya. Mengapa Musa dapat menyelesaikan segala sesuatu sebaik itu? Karena dia memiliki keyakinan dan perspektif. Demikian yang kita pelajari hari ini, semoga itu menjadi kekuatan bagi kita untuk kita terus membangun keyakinan dan perspektif dalam hidup kita.